I remember right before we were separated. 헤어지기 바로 전에 My brother Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini dan pertama kali ini untuk video perdana saya akan menceritakan sebuah film bertema sedih yang berjudul Ode to My Father. Bercerita tentang seorang kakak yang bernama Yong Dong-seok terpaksa menjadi tulang punggung keluarga yang dikarenakan terpisah oleh sang ayah saat perang Korea Utara dan Korea Selatan, yang diperankan oleh artis terkenal seperti Hwang Jung-nim, Oh Da-seo, dan Jang Yong-ham. Tanpa basa-basi, langsung saja videonya. 1, 2, 3. Mari kita tonton. Penikmat film. Awal mula diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang menikmati indahnya pagi di teras. Sang kakek bernama Yong Dong-seok dan sang nenek bernama Yong Ja hidup berdua bersama-sama. Terkadang keluarga Yong Dong-seok sering mampir ke rumah untuk bermain. Hingga suatu ketika, beberapa anak Yong Dong-seok akan pergi ke Thailand bersama karena diundang akan suatu urusan. Sang anak menitipkan anak-anak mereka kepada sang kakek. Sebenarnya sang Yong Dong-seok ingin ikut pergi bersama mereka, namun anak-anaknya tidak peka akan dirinya. Lalu terkadang toko milik Yong Dong-seok ditawar beberapa orang untuk dijual, yang membuat Yong Dong-seok marah, namun Yong Dong-seok selalu menolak karena suatu alasan yang akan terjawab nanti. Tak lama berselang, sesaat berjalan-jalan bersama cucunya, tanpa sengaja ada orang yang menyinggolnya. Tanpa sengaja juga, Deok-seo kembali teringat kenangan saat masa kecil pada tahun Desember 1950 bertempat di Provinsi Hungnam, Korea Utara. Kala itu Deok-seo kecil mengingatkan kepada adiknya yang bernama Mak-sun untuk mengikuti kata-kata kakaknya. Kita akan pergi bukan untuk bermain, pegang punggung kakak erat-erat. Jangan sampai lepaskan Deok-sun kecil. Deok-seo adalah yang tertua. Dia memiliki 3 adik kecil, 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Di dinginnya salju kala itu banyak korban perang yang hidup menderita. Dan tak lama berselang, tentara Cina pun datang. Deok-sun bersama keluarga berusaha pergi dengan cepat untuk mengevakuasi diri. Lalu ayah Deok-seo melihat sebuah perahu dan bergegas membawa seluruh keluarganya menuju ke kapal. Dengan kondisi yang berdesak-desakan, di sana mereka menyelamatkan diri masing-masing. Sang adik Mak-sun hampir saja ketinggalan, tetapi untung saja ayah langsung sigap untuk membantu. Dan akhirnya Deok-seo sekeluarga berhasil naik ke atas perahu. Namun tidak itu saja kendala yang dihadapi. Deok-seo sekeluarga berusaha naik ke atas kapal yang tinggi, yang dimana suhu di sana sangat dingin membuat dinding kapal menjadi licin. Banyak orang-orang jatuh karena berdesak menuju ke atas. Ayah dan ibu akhirnya berhasil naik ke atas. Tetapi Deok-seo masih berjuang keras menggendong adiknya untuk naik ke atas. Tapi sayang, secara tiba-tiba ada yang menarik Mak-sun dari bawah dan Deok-seo hanya bisa menyelamatkan sobekan baju dari Mak-sun. Sang ayah melihat Deok-seo kepanikan langsung mengerti ada apa yang terjadi. Mereka melihat ke bawah untuk mencari adiknya. Karena tidak menemukannya, sang ayah menyampaikan pesan kepada Deok-seo. Jika ayahnya tidak kembali, kamu yang akan menjadi kepala keluarga. Utamakan keluarga apapun yang terjadi, kata sang ayah. Lalu sang ayah turun dari kapal untuk mencari Mak-sun. Namun hasil buruk yang didapat, ayah tidak bisa menemukan Mak-sun apapun yang terjadi. Dan nasib buruk terjadi. Kapal evakuasi sudah mulai berangkat, meninggalkan sang ayah yang sedang di bawah. Ayah pun berteriak, "Jangan khawatir, aku akan menyusul," kata sang ayah. Begitulah kenangan kelam yang diingat. Singkat cerita, Deok-seo dan keluarga sampai ke Busan, tempat terakhir orang-orang Korea Selatan berlindung di sana. Di sana, Deok-seo dan keluarga mencari bibinya yang bernama Kotbun, adik dari ayahnya. Setelah berputar-putar mencari, akhirnya bertemu juga dengan bibinya. Bibinya memiliki sebuah toko dan tinggal berdua bersama suaminya yang hobinya hanya mabuk. Untuk beberapa tahun ke depan, mereka terpaksa tinggal di ruangan yang sempit untuk menjadi tempat tinggal. Untuk membantu kebutuhan pokok keluarganya, si kecil Daegu dan Deok-seo meluangkan waktunya
yang dimana untuk anak seumurannya itu bermain dan belajar. Namun Deoksu dan Dalgu menyemir sepatu orang yang ada di jalanan. Dan di jalanan pun terkadang dia dan Dalgu harus berkelahi berebut coklat yang diberikan oleh tentara Amerika. Yang berakhir sampai di rumah Deoksu dimarahin oleh ibunya karena suatu perkelahian. Deoksu pun bertanya kepada ibunya, apakah ibu membenci dirinya? Karena semenjak kejadian di kapal ibunya tidak pernah membicarakan adiknya. Dan karena dirinya juga sang ayah tidak bisa bersama. Lalu ibunya menjawab, jika itu bukan kesalahan Deoksu, maka jangan pikirkan hal itu. Teruslah bekerja. Deoksu sekarang adalah kepala keluarga hingga ayah kembali. Deoksu kecil langsung menangis mendengar perkataan ibunya tersebut. Singkat cerita, Deoksu kecil menjadi dewasa. Akhirnya dia bekerja menjadi buruh angkut di pelabuhan. Kala itu Dalgu pun sudah beranjak dewasa, menawarkan Deoksu bekerja di tambang Jerman Barat. Dengan rencana Dalgu mereka akan bekerja 3 tahun lamanya dikarenakan terlalu jauh. Deoksu pun menolak. Tetapi setelah memikirkannya, ibunya yang sudah tua dan adik laki-lakinya yang akan masuk perguruan tinggi, akhirnya Deoksu pun menerima tawaran Dalgu. Adik pun berganti ke adiknya Deoksu yang sedang berbicara kepada ibunya, bahwasannya dirinya merasa malu dengan abangnya yang sedangkan abangnya bekerja keras, dirinya hanya menikmati hasil dari abangnya. Diam-diam Deoksu pun mendengar perkataan adiknya. Seketika dia pun marah dan berkata, kau belajarlah yang rajin. Semua butuh waktu. Kamu tidak selayaknya berbicara seperti itu di depan ibu. Lalu Deoksu pun langsung tidur karena mabuk. Sang ibu merasa sedih akan nasib anak pertamanya itu, yang menanggung beban keluarga sejak dari kecil. Dan hari tes penerimaan karyawan pun tiba. Dalam tes pertama, Dalgu gagal karena dirinya tidak kuat mengangkat beban. Sedangkan Deoksu lulus dengan nilai yang tertinggi karena sering bekerja sebagai buruh dengan mengangkat beban massa yang berat. Pada tes wawancara, hampir saja Deoksu dan Dalgu tidak lulus karena tidak memiliki pengalaman menambang sebelumnya. Namun Deoksu meyakinkan para HRD perusahaan bahwa dirinya sangat ingin bekerja, sampai Deoksu pun menyanyikan lagu kebangsaan Korea di hadapan para HRD perusahaan, yang membuat semua orang di ruangan itu ikut bernyanyi. Melihat jiwa nasionalis yang dimiliki oleh Deoksu dan Dalgu, akhirnya mereka pun diterima oleh perusahaan tambang tersebut dan terbang menuju Jerman. Deoksu dan Dalgu akhirnya berangkat kerja ke tempat penambangan tepatnya pada tahun 1964. Mereka memakai pakaian khusus penambang dan menuju ke bawah tanah. Pekerjaan mereka sangatlah berat, dengan penerangan yang minim hingga harus tetap fokus dan hati-hati saat bekerja, karena kapanpun bahaya selalu mengikuti mereka. Terkadang saat mereka berkumpul, mereka menangis meratapi kehidupan mereka yang begitu keras. Deoksu pun sedih atas kehidupan yang dijalani sangatlah berat. Merantau ke luar negeri mengharapkan keluarga yang berada di rumah dapat hidup dengan nyaman. Suatu hari Deoksu tidak bekerja, dia menghabiskan waktu berkeliling di tepian Jerman Barat. Tiba-tiba Deoksu melihat seorang gadis dari atas sedang bernyanyi menggunakan bahasa Korea. Karena tidak fokus akan kecantikannya, Deoksu pun menabrak penjual sayur di sekitar sungai tersebut. Gadis itu pun terkejut dengan apa yang terjadi di depannya. Tak lama mereka pun berkenalan. Ternyata gadis ini bernama Yongja, seorang perawat yang mengadu nasib seperti Deoksu di Jerman. Saat itu Yongja berkata, sesaat melihat Deoksu dirinya merasa ingin memakan masakan Korea. Karena itulah keesokan harinya saat malam Deoksu membawakan apa yang dikatakan Yongja. Masakan Korea yang masih hangat, lengkap dengan nasi seperti yang Yongja inginkan. Tak lama kemudian Deoksu bertanya kepada Yongja, kenapa kemarin dirinya menyanyikan lagu sedih? Ternyata Yongja meskipun seorang perawat, keadaan yang dilalui dirinya sangatlah sulit. Terkadang dirinya harus membersihkan kotoran orang tua, lalu memandikan mayat-mayat yang tidak menyenangkan. Namun di keadaan tersebut, Yongja tidak putus asa akan apa yang terjadi. Sebab menolong sesama itu adalah sudahlah kewajiban sesama manusia. Hari-hari berikutnya mereka pun semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai berpiknik dan berjalan-jalan bersama. Setelah sampai di asrama Yongja, mereka pun saling berjabat tangan.
Deokso pun senang akhirnya dia dapat menjabat tangan Yongja sedikit lebih lama. Lalu adegan pun berganti. Kejadian naas pun terjadi, ada kebocoran gas yang dimana tempat Deokso bekerja. Namun sayang gas itu meledak di saat Deokso dan Dalgo masih berada di dalam tambang, membuat proses evakuasi mengalami hambatan. Tanpa sadar Dalgo pun tertimpa reruntuhan tersebut. Deokso yang melihat langsung berlari mencoba menolong Dalgo. Dikarenakan Dalgo sahabat baiknya, Deokso tak bisa meninggalkan sahabat baiknya sendiri. Dia berusaha mengeluarkan Dalgo, tapi naas reruntuhan menimpa mereka berdua, membuat mereka terkurung di goa penambangan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Yongja pun mengetahui bahwa tempat Deokso bekerja mengalami kecelakaan. Langsung panik mencari Deokso, namun dia tidak menemukan Deokso berada. Akhirnya dia mendapatkan berita bahwa Deokso dan Dalgo terjebak di dalam tambang. Yongja pun memohon untuk kepala proyek untuk menyelamatkan Deokso dan Dalgo yang terjebak di sana segera. Di sini Yongja pun terus berharap dan memohon kepada kepala proyek agar Deokso diselamatkan. Melihat Yongja yang pantang menyerah dan penuh harapan, membuat para pekerja lain terbangun dan membantu mengeluarkan Deokso dan Dalgo yang terjebak di sana. Sementara itu di goa, Deokso dan Dalgo berhasil bertahan menunggu pertolongan. Di saat menunggu, Deokso teringat ayah dan adiknya. Dia membayangkan sedang menceritakan bahwa ibunya sedang baik-baik saja saat itu, dan adik laki-lakinya menjadi mahasiswa yang pintar. Sedangkan adik perempuannya yang bontot, meskipun sering membuat masalah, si bungsu ini menjadi perempuan baik dan cantik. Dia juga menceritakan Maksun yang belum ditemukan sampai sekarang. Deokso sangat menyesal dengan kejadian saat kecil tersebut, dan dia mengatakan bahwa ayahnya jika hidup ini benar-benar berat ayah. Namun setelah bertemu dengan Yongja, hidup menjadi tidak terlalu berat dan perlahan menghilang.